Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil rangkuman dari kelompok kami. Next. Saya ingin memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Zikri Adinugraha, yang kedua Iwan Rusdiwan, yang ketiga Syarul Ramadhani, dan yang keempat Pak Rasono, yang kelima Gunawan. Definisi mekanika. Apa itu mekanika? Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang berhubungan dengan perilaku benda yang menjadi subjek gaya atau perpindahan dan efek selanjutnya pada benda tersebut dalam lingkungan mereka. Ilmu ini sangat penting perannya dalam sistem analisis kerekayasaan. Dan seringkali orang menyebut bahwa awal dari rekayasa adalah mekanika. Ilmu mekanika tergolong ilmu fisika yang paling tua dibandingkan ilmu-ilmu fisika yang lain. Pada dasarnya ilmu mekanika dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama mekanika benda padat. Saya lanjutkan kembali, mekanika benda padat atau solid body terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama statik, terkait dengan keseimbangan benda, body equilibrium, diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua ada dinamik, yaitu terkait dengan benda yang bergerak di percepatan. Next. Konsep dan prinsip dasar ilmu mekanika. Perumusan yang memuaskan dari prinsip dasar mekanika muncul sesudah Newton. Walaupun sebenarnya studi mengenai mekanika telah dimulai sejak Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi dan Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Prinsip dasar mekanika kemudian dinyatakan dalam bentuk yang telah dimodifikasi oleh D'Alembert, Lagrange, dan Hamilton. Kesahihan validitas prinsip mekanik di atas tidak ada yang menyanggah sampai Einstein muncul dengan teori relativitasnya. Oke, dan selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Zikri. Konsep dasar yang digunakan dalam mekanika terdiri dari panjang, waktu, massa, dan gaya. Idealisasi. Ada 3 macam idealisasi. Yang pertama partikel, rigid body, dan concentrated force. Partikel mempunyai massa, tetapi ukuran massanya bisa diabaikan. Contohnya, massa bumi tidak menjadi signifikan jika kita membahas gerak orbit. Yang kedua ada rigid body atau benda tegar, merupakan kombinasi banyak partikel posisi satu partikel dengan yang lain tetap atau tidak berubah sebelum atau sesudah terkena beban. Yang ketiga ada concentrated force, yaitu pembebanan diasumsikan bekerja pada satu titik. Load sama dengan concentrated force, luasan di mana sangat kecil jika dibanding dengan ukuran benda. Aturan jajaran genjang untuk penjumlahan gaya. Aturan ini menyatakan bahwa dua buah gaya yang bereaksi pada suatu benda dapat diganti dengan sebuah gaya yang disebut gaya resultan. Gaya ini diperoleh dengan menggambarkan diagonal jajaran genjang dengan sisi kedua gaya tersebut. Prinsip transmisibilitas. Prinsip ini menyatakan bahwa kondisi keseimbangan atau gerak suatu benda tegar tidak akan berubah apabila gaya yang bereaksi pada suatu titik
diganti dengan gaya yang lain, sama besar dan arahnya, tetapi bereaksi pada suatu titik yang berbeda, asalkan kedua gaya tersebut terletak pada suatu garis aksi atau garis kerja yang sama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iwan. Hukum Newton. Hukum Newton berbunyi seperti berikut. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan mengenai hubungan dari gaya yang bekerja di benda serta gerak yang disebabkan olehnya. Hukum Newton terdiri dari 3 hukum. Yang pertama hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, yang ketiga hukum 3 Newton. Yang pertama hukum 1 Newton, hukum berbunyi sebagai berikut. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Rumus hukum kelembabannya adalah sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya. Contohnya, saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpangnya otomatis terdorong ke depan. Yang kedua, hukum 2 Newton berbunyi sebagai berikut. Percepatan atau perubahan dari kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bergerak pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumus hukum 2 Newton adalah F sama dengan M titik A. F yaitu gaya, M massa, dan A percepatan. Contohnya, ketika dua buah benda, misalkan batu yang memiliki massa berbeda, jika ditarik tentunya akan terasa ringan menarik batu yang massanya lebih kecil. Sedangkan pada batu yang massanya lebih besar membutuhkan gaya yang lebih besar untuk bisa menggerakkannya. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang lebih besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Rumus hukum 3 Newton ada 3 jenis. Yang pertama, rumus gaya gesek. Gaya gesek sama dengan koefisiensi gesekan kali gerak normal. Yang kedua, rumus gaya berat. Gaya berat sama dengan massa benda dikali gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, rumus berat sejenis. Berat jenis sama dengan massa pejenis dikali berat benda. Contohnya, ketika meniup balon dan melepaskan balon tanpa mengikat mulutnya, balon tersebut akan melesat terbang. Pada saat balon di dalam balon keluar dan mendorong udara di luar balon. Akibat dorongan udara dari dalam balon, udara di luar balon memberikan dorongan ke balon. Contoh selanjutnya, ketika kita menginjak kaki di tanah, berarti kita memberikan sebuah gaya dorong terhadap tanah tersebut. Gaya yang kita berikan pada tanah ini merupakan gaya aksi. Kemudian sebuah respon dari gaya aksi yang kita berikan, maka tanah memberikan gaya dorong ke kaki kita yang membuat kaki kita bisa terangkat. Gaya dorong yang diberikan tanah ini adalah gaya reaksi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga membuat kita dapat berjalan di atas tanah. Selanjutnya akan disampaikan teman saya, Gunawan. Konferensi dari satu sistem unit ke sistem lainnya. Hanya dua sistem kinetik
unit dasar yang perlu dikonversi ke SI unit hasil numerik yang diperoleh dalam suatu biasa maupun sebaliknya. Karena unit kinetik lain dapat diturunkan, oleh karena itu dua faktor yang perlu diingat. Satuan panjang 1 mil sama dengan 5.280 feet atau sama dengan 5.280 atau 0,3048 mil sama dengan 1.609 mil. 1 inci sama dengan 1,12 satuan angkatan. Unit kekuatan adat AF atau pon didefinisikan sebagai berat standar pon atau massa 4.536 kilo pada garis lintang 458, di mana G sama dengan 9,807 mil atau dan menggunakan persamaan 1 lb sama dengan 0,4536 kilo atau 9,807 mil sama dengan 4,448 kilo massa atau second. Atau mengingat persamaan satuan massa slag atau slag biasa di AS adalah turunan satuan, jadi dengan menggunakan persamaan 1 slag sama dengan 1 lb second atau feet sama dengan 1 lb. Dengan mengingat persamaan 1 slag atau sama dengan 1 lb sama dengan 14,59 kilo. Next. Meskipun tidak dapat digunakan sebagai satuan massa yang konsisten, kita ingat bahwa massa pon standar menurut definisi. 1 pon massa sama dengan 0,4536 kilo. Konstanta ini dapat digunakan untuk menentukan massa dalam satuan S1 atau kilogram. Suatu benda yang telah dicirikan oleh beratnya di AS. Satuan adat atau pon untuk mengubah satuan biasa AS yang diturunkan menjadi satuan SI cukup dikalikan atau dibagi dengan faktor konversi yang sesuai. Untuk contoh, untuk mengubah momen gaya yang didapat menjadi massa atau sama dengan 47 pon inch ke dalam satuan SI. Next. Faktor konversi yang diberikan di bagian ini juga dapat digunakan untuk ubah hasil numerik yang diperoleh dalam satuan SI ke dalam kebiasaan AS unit. Misalnya, jika momen gaya ditemukan M sama dengan 40 Newton kali M, mengikuti prosedur yang digunakan dalam paragraf terakhir dari section 1.3, seperti keterangan di bawah ini. Melakukan perhitungan numerik dan membatalkan unit yang muncul pada pembilang dan penyebutnya, kita peroleh M sama dengan 29, lb kali ft. Next. Ketika seseorang insinyur ingin mengubah satuan internasional unit yang hasil numerik yang diperoleh dalam satuan biasa AS atau sebaliknya, karena satuan waktu sama di kedua sistem, hanya dua sistem kinetik unit dasar perlu dikonversi. Jadi hanya dua faktor
konversi yang perlu diingat, seperti keterangan di bawah ini. Dan mengingat bahwa unit kekuatan adat AS atau PON didefinisikan sebagai berat standar PON adalah massa, yaitu 0,4536 kg. Next. Nah, mungkin itu dari kelompok kami tentang presentasi materi ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin melanjutkan pertanyaan, dipersilakan.